Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis. Pemirsa, TikTok Indonesia baru saja berinvestasi kepada Tokopedia senilai 1,5 miliar dolar atau setara dengan 23,4 triliun rupiah untuk menjalin kemitraan strategis. Apakah kerjasama tersebut akan berdampak pada industri e-commerce? Mampukah kerjasama tersebut memperluas lapangan pekerjaan? Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum IDEA, Bapak Bima Laga. Selamat pagi, Pak Bima. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Iya baik Pak. Pak Bima, kita baru saja ya kemarin ini sudah ada rilis dan juga sudah ada penjelasan dari TikTok Indonesia dan juga Tokopedia terkait dengan kerjasama keduanya. Dan bagaimana nih respon dari Asosiasi E-commerce IDEA nih Pak? Ya, pertama tentunya kami sebagai Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA mendukung segala bentuk kerjasama yang mengarah pada perkembangan ekonomi digital, Mbak, atau perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSA. Kami berharap kemitraan di dua platform ini besar akan membawa dampak positif bagi perkembangan industri dan juga pasar digital Indonesia. Dan tentunya bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Jika melihat titik besar dari kolaborasi, bagaimana kedua manajemen ini mendorong peningkatan kualitas dan penjualan produk lokal seperti yang mereka sampaikan kemarin, kampanye 12-12 beli produk lokal. Hal ini tentunya sudah selayaknya disambut baik karena membuka peluang lebih besar bagi pelaku industri, UKM lokal, serta bagaimana para artisan ini bisa berkembang dan menguasai pasar dalam negeri, Mbak. Itu mungkin secara gambaran besar yang saya sampaikan, Mbak. Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan harapannya ini bisa memajukan UMKM ataupun bisnis lokal. Memang kalau di e-commerce sendiri yang diperdagangkan untuk lokal, porsinya ada berapa persen sih Pak rata-rata? Kita melihat dari data riset Harbolnas tahun lalu ya Mbak, jadi IDEA ini bekerja sama dengan lembaga riset Nielsen dan memang dalam 4 tahun terakhir kita itu menyelenggarakan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Kalau berdasarkan data riset nasional itu, kontribusi produk lokal di Harbolnas itu sebesar 50%, Mbak. Dan makanya tanggal 10-11 kemarin kita juga ada kampanye bersama Kementerian Perdagangan untuk kampanye beri produk lokal atau bangga buatan Indonesia yang kita fokuskan di 10-11-nya itu produk lokal dan di 12-12-nya all product. Kalau berdasarkan kontribusinya itu sebesar 50%. Kami mengharapkan tentunya juga dengan ada berita yang baik ini, kita mengharapkan juga dengan campaign 12-12 kemarin, total keseluruhan Harbolnas itu kita berharap bisa mencapai 70% itu produk lokal, Pak. Itu harapan kita dari asosiasi. Oke, jadi kalau untuk pengusaha di dalam negeri ini bisa mempromosikan lagi ya Pak, 50-70% untuk di tahun ini. Bagaimana dampaknya untuk industri e-commerce di tanah air Pak? Kira-kira apakah nanti akan ada monopoli atau seperti apa? Iya, mungkin kalau dulu kalau kita masih ingat ya Mbak, ada dua classified S yang bergabung. Dulu ada Berniaga dan Toko Bagus ya, menjadi OLX gitu ya. Apakah ada monopoli? Saya rasa pasar e-commerce Indonesia itu masih terbuka luas, Mbak. Dari data riset pun kita mungkin kita kontribusinya sekitar baru 5-7% dari GDP kita. Dan tentunya karena kita kontribusinya belum double digit, saya rasa pangsa pasar e-commerce di Indonesia itu masih cukup luas. Yang harus kita lihat adalah bagaimana manfaat dari penggabungan ini gitu loh. Atau manfaat dari bekerja samanya TikTok dengan Tokopedia. Bagaimana sebenarnya peran-peran UKM kita, peran juga pelaku lokal itu bisa dimanfaatkan secara optimal, Mbak, untuk atas manfaat di dua platform ini gitu. Oke, Pak Bima terakhir tapi singkat saja nih Pak, karena ada keterbatasan dalam durasi. Terkait dengan peraturan Pak, menurut Bapak peraturan yang saat ini sudah dirilis oleh Kementerian Perdagangan, apakah sudah cukup memisahkan antara sosial media dan juga e-commerce? Dan kita juga melihat ada uji coba selama 3-4 bulan yang dilakukan oleh TikTok Shop dan juga Tokopedia. Bagaimana menurut Bapak? Iya, dan berdasarkan aturan kan sudah disampaikan di Permendak 31. Nah, mungkin kita harus melihat dalam kurun 4 bulan, saya juga mengerti kenapa ada grace period diminta selama 4 bulan, karena memang tidak mudah penggabungan dalam dua sistem yang berbeda. Jadi bagaimana nanti bentuk pengoperasionalnya di TikTok misalnya, nanti yang mau beli apakah nanti transaksinya harus di Tokopedia sesuai dengan peraturannya, bagaimana mereka menyatukan secara sistem back-end-nya. Saya rasa
rasa grace period yang dimaksud yang di statement sesuai statement Pak Menteri adalah bagaimana berintegrasi secara data dan back end supaya sesuai dengan peraturan yang ada, Mbak. Itu mungkin yang bisa saya Iya. sampaikan. Data itu sebetulnya yang paling penting ya Pak, dan itu juga sebetulnya kami nantikan bagaimana nanti hasil dari 3 sampai 4 bulan ini. Baik, terima kasih Bapak Betul. Bima Laga, Ketua Umum IDEA sudah bergabung dan memberikan insight kepada pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.